Itu aja suratnya. Karena suratnya ini aneh, misterius gitu, ya kan? Kita balas surat itu. Silakan Bapak datang ke kantor kami pada hari ini jam sekian. Menjelang jam hari itu dan sekian, kita sudah berdebar-debar menunggu, pengen tahu siapa yang datang ini, gitu. Apa makhluk beneran atau makhluk jadian kan? Itu yang kita udah bayangkan nih seperti apa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, begitu masuk, yang masuk adalah seorang laki-laki tua yang sudah tua, usianya mungkin sekitar 40-an tahun. Mohon maaf, 2 tangannya putus, Pak. 2 tangannya putus dan kakinya melengkung seperti huruf O gitu. Rupanya dia tuh mau mengatakan begini, saya nggak perlu banyak cerita di surat lah, lihat aja sendiri, kira-kira gitulah. Pesannya seperti itu gitu. Setelah, waduh, kalau begini memang akhirnya bilang, kita nggak banyak ngomong, dia begini, Pak, apa yang bisa kita bantu? Ini Pak Ahmad, kalau boleh kita dibantu diberikan mesin ketik. Maaf Pak, apa anak Bapak lagi bikin piper gitu? Mesin ketik? Enggak Pak, buat saya, buat Bapak gitu, dengan penuh heran. Iya, saya biasa ngetik Pak Ahmad gitu. Ketik dengan kaki saya. Wah, gimana tuh Pak? Pak Ahmad, saya ini setiap hari bekerja di tempat jasa mengetik yang di Pasar Senen itu, yang di kios-kios itu. Itu saya buka kios di sana. Cuma sekarang ini mesin ketiknya dipinjami oleh toke. Hasilnya dibagi 2 antara toke dengan saya. Saya bermimpi Pak, kalau mesin ketik yang punya saya sendiri kan hasil saya lebih banyak. Waduh, hancur hati ini bagi disambar geledek pagi-pagi sebenarnya. Orang seperti inilah yang pantas dibantu. Jadi meskipun dia susah, dia pengen berdiri tegak, tidak ingin dikasihani karena pengen disuapi gitu. Itu seperti menampar kita-kita yang masih waras-waras ini, yang badannya kuat segar-segar ini, yang suka berpura-pura bawa orang-orang susah digendong-gendong padahal dianya kuat. Orang seperti itu saja meminta bantuan untuk bekerja gitu. Kalau seperti ini sangat pantas jatuh hukuman bantuan sepenuhnya. Iya kan? Pantas dibantu bantuan sepenuhnya. Karena dia sangat layak, 2 layaknya. Dia sudah dengan kecatatan maaf gitu. Itu juga sangat layak dibantu. Apalagi untuk bekerjanya, itu yang luar biasa. Maka akhirnya kita belikan mesin ketik. Dan kasusnya ini, ceritanya ini kita muat di koran sengaja. Akhirnya pembaca kita juga ngirimkan 4 mesin ketik Pak. Ya karena mereka tergugah semua dengan itu. Kalau gitu saya mau beliin mesin ketik, beliin. Sampai berkumpul lah mesin ketik sampai 5. Maka saya bilang ke Bapak itu, Pak sekarang Bapak berganti jadi toke mesin jasa mengetik. Tadinya mau niat jadi pekerja lagi, jadi sekarang jadi toke karena sudah punya 5 mesin ketik. Ini yang dimaksud menolong yang luar biasa itu seperti itu Pak. Mengubah orang dari tidak berdaya bahkan bisa jadi sesuatu. Sebagai cerita penutup saya sebelum saya mutar video, ya. Pada suatu hari saya diundang untuk menyampaikan ceramah mengenalkan Dobe Duafa ke remaja-remaja Jakarta yang gaul-gaul itu dari sekolah-sekolah Islam yang mewah-mewah. Ya, pokoknya sekolahnya di Bayoran, pokoknya udah tau lah, pokoknya yang bagus-bagus semua lah. Pesantren kilat itu bayarnya mahal pada waktu itu tahun 97-98, saya ingat sekali. Pesertanya 300 orang. Jarang-jarang pesantren kilat bayar pesertanya sebanyak itu. Ini karena orang-orang kaya gitu, anak liburan dibuatnya luar biasa. Akhirnya peserta itu minta tolong Dobe Duafa diceritakan di sana. Saya mikir bagaimana cara menceritakan Dobe Duafa di hadapan anak-anak remaja usia SMP, SMA yang gaul begitu. Pikiran saya pasti nggak cocok dengan gaya saya yang biasanya gitu. Maka akhirnya saya pikir sederhana lah. Saya bawa 1 slide gambar. Zaman itu LCD masih belum terlalu populer, masih banyaknya pakai slide itu yang proyektor yang biasa. Saya bawa 1 lembar aja gambar aja udah. Gitu. Begitu ke depan saya salah perkenalkan diri, langsung saya tayangin di slide. Saya bertanya pada peserta itu, anak-anak semua itu remaja itu. Adik-adik sekalian, ini gambar apa? Saya bilang gitu. Wah, jawabannya keras. Gambar ibu menggendong boneka. Keras. Masih salah, saya bilang gitu kan. Dengan gaya berjawab teka-teki gitu, jadi masih salah, saya bilang gitu. Ada lagi jawab, gambar ibu menggendong anaknya. Salah, saya bilang gitu. Pak, gambar ibu menggendong monyet katanya. Oh ya salah, saya bilang gitu. Ada lagi yang iseng. Itu Pak, gambar ibu menggendong monyet, menggendong ular katanya. Oh bukan. Mereka mulai bukan apa gitu.
Akhirnya gitu, nyerah, saya bilang nyerah. Nyerah aja lah Pak, katanya. Itu gambar apa sih gitu. Saya bilang, ini adalah gambar seorang ibu yang menggendong payudaranya. Yang hitam itu adalah darah yang sudah mengering, yang kuning itu adalah ulat-ulat yang memakan payudaranya. Jadi ibu itu adalah terkena kanker payudara yang pecah, sehingga membelah payudaranya, hitam ke kuning-kuningan. Darahnya masih kelihatan. Setelah saya mengatakan begitu, semuanya langsung gitu, semuanya terkesiap semuanya. Dalam kondisi terdiam seperti itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Adik-adik, ibu itu pengen gak punya penyakit kayak begini? Tidak, dengan begitu kerasnya itu. Anak serempak 200-300 orang, begitu tidaknya begitu, ruangan penuh sama suara. Ibu itu nggak pengen punya penyakit seperti ini. Anaknya ibu itu pengen nggak? Tidak. Menurun sedikit desibelnya dibanding yang pertama. Ya. Ibu itu nggak pengen, anaknya nggak pengen, tetangga-tangganya pengen nggak punya tetangga yang kena penyakit seperti itu? Tidak. Turun lagi desibelnya. Kalau ibu itu tidak mau, tidak pengen, anaknya juga tidak pengen, tetangga-tangganya tidak pengen, kita orang Islam yang sama-sama bersaudara sebagai sama muslim dengan ibu itu, mau tidak punya saudara muslim kena penyakit seperti itu? Tahu Bapak Ibu jawaban anak-anak? Terdiam semua. Terdiam semua, tidak ada jawaban. Karena hatinya lah yang menjawab. Jadi tidaknya sudah disuarakan dengan hatinya. Terus saya katakan begini, ibu itu rumahnya hanya 4x5 meter, atapnya juga pendek sekali, alat-alat yang dipunya hanya alat dapur, dan jadi guru cuci, gajinya cuma sekian, biaya berobatnya sekian. Apakah karena ibu tidak mampu? Nah, kita akan mengatakan itu urusan ibu itu. Saya bilang, di Indonesia ini masalahnya, dan mungkin di dunia, Allah menakdirkan kadang-kadang ada orang kena penyakit seperti itu. Dari Allah datangnya, nggak pengen ibu itu, apalagi anak-anaknya. Kalau ibu itu nggak sanggup, terus gimana? Ya kita semua yang mampu ini. Wah, Bu. Begitu selesai saya ngomong sebentar itu aja udah pada ngeluarin duit semua itu buat ibu itu katanya. Anak-anak dari orang kaya ini. Salah seorang ibu, saya bilang, kena kanker tumor ganas di sini sebesar apel merah itu, di dahinya selama 7 tahun. Tidak diobati apa-apa, karena 7 tahun karena tidak punya uang. Bayangkan, saya bilang, anak-anak gadis remaja seperti kalian, baru jerawat sejentik ini di sini, sibuknya cari kosmetik minta ampun, obat segala macam dibeli, salon kalau perlu yang terkenal dikunjungi. Ibu itu saya bilang kena kanker apel sebesar segini, tumor di dahinya, menghalangi sujudnya dan sholatnya. 7 tahun ditahan karena gak punya uang. Yang saya sampaikan ke mereka. Ketika cerita ini saya ulang pada saat saya memberi orientasi di Mahasiswa UI, itu juga rame-rame ngasih duit juga ya, buat ibu-ibu kan. Ya. Bagian terakhir saya tidak ingin banyak-banyak cerita. Oke, saya muter-muter video saja. Bagian akhir sebelum kita tanya jawab. Yang dasar katakan ya. Allah, syukur padanya, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah subhanallah. Karena habis ini kita mau rapat, jadi banyak inspirasi. Harus dimanfaatkan waktunya setengah jam untuk menggali sebanyak mungkin ilmu dari Bapak Ahmad Juwaini. Jadi wajib ya. Silakan bagi rekan-rekan, langsung ajung siapa yang mau bertanya, dan kita urut dari sebelah kanan, sebelah kiri ya. Mas Makmur, Mas siapa? Mas Fahmi, Mas Iman, Mas Andri, Mas Agus, Mas Lani. Oke, cukup itu dulu.